Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Insight bersama saya Feby Andrian dan juga masih ditemani oleh Pak Mulson. Setelah tadi ada dari kenaikan cukai, lalu juga ada virus corona yang semakin mewabah dan ada kontroversial di langkah pemerintah. Sekarang ini yang lagi hangat-hangatnya juga adalah masalah WNI yang menunaikan ibadah umroh maupun haji nih Pak Mulson nih. Ini kan ada kekhawatiran bagi keluarga maupun yang sudah ada di sana ataupun yang sedang liburan dari Turki mau ke Jeddah Arab Saudi. Ini kan ada kekhawatiran tidak bisa masuk ataupun tidak bisa pulang ke Indonesia. Ini langkah-langkah seperti apa yang mungkin pemerintah harus lakukan kalau sudah seperti ini? Iya, kalau kemarin kita dibahas di Gatra ya, intinya pemerintah sudah melakukan negosiasi. Jadi ada berapa jamaah kita yang di sana sudah sampai di sana ketika kebijakan itu dikeluarkan, dinegosiasi agar tetap bisa beribadah. Nah ini kalau nggak salah ada berapa 7 atau 8 orang atau itu yang tetap bisa, dan alhamdulillah mereka bisa melaksanakan. Pemerintah Saudi membolehkan sehingga kedutaan juga memberikan perhatian seperti itu. Berterima kasih karena pemerintah Saudi, kerajaan sudah memberikan izin, meskipun itu seharusnya kalau karena ketat mungkin nggak boleh ya. Padahal sudah di sana harusnya 12 hari itu nunggu, kalau misalnya apalagi sudah di sana 14 hari, kalau misalnya 2 minggu di sana sampai benar-benar terbukti tidak terjangkit. Nah, saya kira kalau soal umroh ini ya memang ini namanya juga keadaan luar biasa ya. Saya kira juga pemerintah Saudi masuk akal kalau misalnya kemudian menghentikan acara orang mau berziarah ke Arab gitu, ke makam Nabi atau ke Ka'bah atau berumroh beribadah. Tapi intinya ya ini untuk menjaga, untuk kebaikan semua kalau kita pikir melihat itu. Tapi memang dari sisi akan berdampak secara ekonomi baik di Arab Saudi sendiri juga di tempat kita, karena banyak nanti tentu perusahaan-perusahaan travel perjalanan umroh juga akan terdampak. Ya kalau misalnya sekarang orang bayar 30 juta kalikan berapa, 100.000 ada berapa. Intinya secara ekonomi ya bisa terjadi dampak, dan ini akan memberikan penurunan ekonomi tadi. Nah, saya kira pemerintah juga memperhatikan itu. Misalnya travel agent ini ya mungkin memberikan arahan, karena memang sulit untuk masuk ya mudah-mudahan dalam sebulan ini selesai itu. Karena kalau kita lihat di China, penderita SARS yang sembuh, penderita COVID-19 ini sudah mulai lebih banyak daripada yang terkena. Jadi saya kira sudah ya mudah-mudahan juga segera ditemukan anti penawarnya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan juga dampak ekonominya tidak terlalu besar, meskipun tetap saja dalam 6 bulan nanti baru pulih. Nah ini juga harus diperhatikan apakah nanti ada jalan keluar ke perusahaan-perusahaan travel agar tidak terjadi kelusuan ekonomi yang lebih besar. Oke, untuk flashback sedikit ke belakang Pak Mulson, yang 2 orang yang terdampak virus corona yaitu ibu berusia 64 tahun dan juga putrinya yang berusia 30 tahun setelah bersinggungan dengan warga negara Jepang kalau tidak salah ya. Nah ini kira-kira untuk saat sampai detik ini nih, langkah konkret apa yang dilakukan pemerintah agar mungkin masyarakat tidak panik atau bisa menjaga agar tidak terjadi wabah lebih luas lagi? Ya saya kira itu tadi pemahaman orang yang memang kurang ya, apalagi dengan informasi yang gampang datang, gampang didapat. Ini yang kadang membuat orang salah paham ya. Seharusnya pemahaman mereka seharusnya tidak perlu panik karena mengenali penyakit. Ya penyakit ini kalau bisa dihindari dengan tetap sehat gitu. Agar tetap sehat ya olahraga gitu kan, jelas. Makan yang cukup, makan minuman yang sehat, tidur istirahat yang cukup gitu kan. Itu saja sih sebenarnya kuncinya gitu kan. Kalau sakit ya langsung berobat, kalau bagaimana gejalanya diperhatikan apa saja yang bisa dilakukan kalau misalnya kalau memang benar-benar terjangkit. Ya kalau bisa ditunda ke luar negerinya ya ditunda dulu. Kalau itu ya. Atau di keramaian ya pakai masker kalaupun memang. Saya kira kalau orang sakit ya biar nggak terlalu, karena kalau bisa pakai masker itu bagi orang yang sakit itu sudah benar, karena dia nggak menulari. Kalau orang sehat ngapain dia pakai masker gitu kan, karena tetap saja dia akan tertular kalaupun ada orang sakit di dekatnya, dia pakai masker karena
virus ini bisa masuk dari mulut, bisa masuk dari kulit gitu kan, bisa karena sentuhan kemudian masuk ke mulut. Nah saya kira orang yang sehat nggak perlu, yang penting kalau dia imunnya bagus, tahanan tubuhnya bagus, saya kira nggak akan terjangkit. Nah pemerintah juga seharusnya berulang-ulang seperti ini untuk memberikan pemahaman. Kalau orang sakit jangan sampai kalau sakit ya jangan sampai pergi kemana-mana, ya istirahat kan harusnya begitu. Oke. Nah, pemirsa Gatra TV jangan kemana-mana, Gatra Insight akan segera kembali.